Halo keluarga Indonesia. Selamat datang di rumah saya, di rumah Temi Rahadi. Ya beginilah ya kan. Nah, supaya lebih enak karena ini agak lumayan panas, kita masuk yuk ke dalam. Yuk silakan. Silakan masuk. Ada istri saya lagi siap-siap ngurusin baju juga. Mau ada pemotretan. Oh ya, kalau ngomongin soal konsep rumahnya, apa ya? Ini lebih ke arah minimalis. Istilahnya. Jadi dulu waktu pertama kali beli ini, memang rumahnya udah jadi, terus kita renovasi sedikit. Nah, ini istri saya, tuh halo. lagi mempersiapkan, kita mau bikin sesi foto. Kebetulan saya sama istri kan sekarang punya, apa ya Beb namanya, brand baju muslim ya. Namanya Madeira_id di Instagram, dan ini koleksi baju kami di sini. Lumayan banyak sih, ini udah masuk tahun ke berapa ya, Beb? Tahun ketiga ya? Hampir ketiga ya? Tahun ketiga, ya kurang lebih sekitar 2,5 tahun, jalan 3 tahun. Lumayan, gampang-gampang susah ternyata kalau ngomongin soal bisnis keluarga, apalagi sama istri gitu ya. Kan biasanya kalau sama partner bisnis, kita lagi ada berantem atau marahan tuh bisa nggak ketemu. Kalau sama istri kan, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Nah ini meja kerja kami yang mungkin apa namanya ala kadarnya, dalam artian ini contoh-contoh bahan, ini persiapan kita mau foto, ini desain. Istri saya biasa suka gambar, terus admin ada di sini untuk monitor segala macem, dan ya kurang lebih seperti itu. Waktu nikah, dia kan lawyer ya, corporate. Terus sekolah jahit ya, istri bilang, aku mau sekolah jahit, sekolah desain, sekolah jahit ya waktu itu ya? Sekolah jahit gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan, sebagai waktu itu lagi belajar menjadi suami yang baik dan bijaksana. Ketika istri punya keinginan, aku mau sekolah jahit, ya udah ya kan, kita arahkan aja lah, mau tetap berkarir di dunia lawyer atau mau sekolah jahit. Akhirnya singkat cerita ya sekolah jahit. Setahun berapa sih? Seberapa lama? Setahun ya, hampir setahun. Setahun lebih kalau nggak salah, hampir setahun lebih. Nah, setahun lebih ya sebetulnya lebih ke dasarnya aja ya waktu itu. Dasar belajar gambar sama pola dasar. Oke, belajar gambar, pola dasar. Selesai itu sempat kepikiran buka butik gitu ya awalnya. Awalnya Terus dulu tuh awalnya tuh karena aku emang kebetulan punya size yang spesial gitu, jadi suka custom sendiri baju ke butik gitu, karena kan harus panjang tangannya beda, panjang bajunya beda, jadi lama-kelamaan kok lumayan ya cost-nya untuk sering bikin baju untuk kategori butik ini. Nah terus udah gitu sempat cerita juga sama suami, gimana ya kalau kita bikin baju kelasnya butik tapi harganya ekonomis gitu. Jadi kualitas bintang 5, harga kaki 5. Ketika berusaha menjadi seorang suami yang ingin mengakomodir semua keinginan istri, dasarnya perempuan itu kan tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok. Bukan untuk diluruskan, bukan untuk dipatahkan. Jadi artinya kita nggak mungkin mematahkan keinginan istri, atau dalam artian menolak selama keinginan itu positif, ya ayo gitu kan. Berawal dari cekcok, diakhiri dengan perhara. Itu yang terjadi di antara kami ketika menjalani bisnis ini. Kenapa? Yang tadi saya bilang di depan, kalau kita partnernya orang lain enak kan, ketika kita bete tuh nggak ketemu gitu. Tapi ini istri gitu kan, yang bangun tidur ngeliat muka dia, mau tidur ngeliat muka dia, lagi seneng atau happy atau segala macam lihat muka dia. Dan saya punya pemikiran, saya punya idealisme sendiri, istri saya juga apalagi, dan nggak gampang. Akhirnya kita bagi-bagi job ya? Nggak gampang menyatukan itu menjadi satu. Dan sempat ada saran ya dari kakaknya dia, nggak apa-apa, justru bagus. Berdebatlah sesering mungkin sampai akhirnya menemukan satu tujuan yang sama. Dan akhirnya ya alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, ya secara tujuan pun kita sudah menikah sekarang. Kalau masalah sih pasti ada ya, apalagi kan kita dua orang dengan pemikiran yang berbeda gitu. Caranya waktu itu kita belajar, akhirnya bagi job
Misalnya, urusan pemilihan model, urusan warna, urusan ini motif yang bagus yang apa itu urusan aku. Tapi kalau misalnya urusan budgeting, urusan marketing dan konten yang berhubungan dengan sosial media itu urusan suami dan pembelanjaan. Jadi memang kadang-kadang nih kan kalau aku kan perempuan ya, hasrat belanjanya tuh suka unlimited gitu. Nah, yang mengingatkan itu suami gitu. Keluarga Indonesia dan buat para ayah ya. Ingat, sebagai laki-laki tugas kita bukannya sebagai kepala keluarga, tapi kita harus bisa mengerem hasrat belanja istri. Tapi ini belanja dalam arti yang positif ya. Karena kalau kita kan belanja buat jualan. Belanja buat jualan gitu, ya, beli stok bahan segala macam itu emang kan karena perempuan tuh udah fitrahnya ya senang belanja ya, Beb. Subhanallah. Keluarga Indonesia biasanya kan kalau punya bisnis ya antara suami istri pasti ada konfliknya. Kadang frekuensi konfliknya bisa lumayan sering, bisa jarang, dan tingkatnya pun levelnya kadang kecil, kadang bisa besar. Tapi biasanya saya kalau istri udah marah nih, ini buat para ayah, saya punya resep yang spesial yang bisa mengembalikan keharmonisan kami, yang bisa menambah pasangan suami istri lebih romantis. Dan disinilah suami diuji kesetiaannya. Apa tuh? Agak lumayan susah. Saya mau kasih tahu sesuatu sama kalian. Biasanya kalau istri saya udah marah-marah nih, obatnya cuma satu. Saya kasih perasan air jeruk. Nah, ini sederhana. Pasti mikirnya udah yang aneh-aneh kan? Enggak. Sebetulnya laki-laki itu kan nggak mau ribet ya. Maunya tahu jadi aja gitu kan. Ini hal yang paling malas saya lakuin kan. Cuman daripada itu marah-marah, mending kita lakuin aja. Dan ini salah satu yang biasa saya lakuin kalau istri lagi marah. Nggak apa-apa, agak pegal-pegal sedikit gitu kan. Pengen sendiri dulu, me time, abis itu ntar kalau misalnya moodnya udah bagus baru ngobrol. Karena kadang kalau misalnya moodnya emang lagi nggak bagus terus ditanya suami kenapa malah jadi kitanya sebel ya. Jadi mendingan aku sih diem dulu atau enggak maksudnya melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Habis itu kalau moodnya udah oke, baru ngobrol sama suami masalahnya gimana, terus solusinya gimana, kayak gitu. Syarat jadi seorang suami yang paling pertama, yang paling basic, harus sabar dan harus banyak maklumnya. Jadi ketika istri marah, ketika istri lagi uring-uringan gitu ya, kan kadang-kadang perempuan tuh ada masalah lagi mau PMS segala macam, ya udah dengerin aja gitu kan. Karena kalau kita menghadapi perempuan yang lagi marah terus kita marah-marah ya sama aja kita nyiram api pakai minyak tanah gitu kan. Ya dengerin aja, atau kita kasih sesuatu yang spesial, misalnya kayak kasih jeruk peres. Mungkin nilainya nggak seberapa, tapi makna dari kita melakukan sesuatu buat dia kan ada apresiasi biasanya dari pasangan itu sih biasanya. Wih, Masya Allah. Dua jangan dihabisin. Soal pengaturan keuangan keluarga kita terbuka banget ya. Sama sekali nggak ada yang kami tutup-tutupin. Istri saya tahu banget apa yang saya punya, begitupun sebaliknya. Dalam tanda kutip nih, misalnya dari mulai hal yang nggak perlu dikasih tahu, istri saya tahu gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang kami tutupin. Karena emang dulu pas awal nikah tuh emang kita terbuka banget ya, apalagi kan kalau rumah tangga tuh mau kunci utamanya tuh komunikasi, keterbukaan, dan katanya setelah menikah faktor ekonomi atau keuangan itu bisa jadi salah satu faktor keretakan dalam rumah tangga ya. Jadi akhirnya emang awalnya kita terbuka ya, Beb, berapa penghasilan kami gitu. Udah gitu biar duduk di meja, gaji kamu berapa, gaji aku berapa, gitu. Kebutuhan kita apa aja per bulan. Gaya hidupnya seperti apa. Jadi nanti ketika kita sudah menjalani rumah tangga nih, rumah tangga mau dibawa kemana dengan gaya hidup yang seperti apa gitu. Ibaratnya kan kayak kasarnya nih, oh berarti penghasilan suami gue tuh segini, oh berarti gue tuh beli beras yang harga segini gitu. Itu maksudnya untuk dasarnya ya. Dan yang lain-lainnya nanti kan mengikuti. Jangan sampai ekspektasi kita tinggi, ternyata realitinya enggak, ataupun sebaliknya gitu. Kita udah hemat-hemat banget padahal, tapi kita ternyata mampu untuk standarnya di atas itu gitu. Jadi buat menyesuaikan dengan kehidupan dan biar kita bisa saving ya, Beb, biar punya rencana masa depannya juga terorganisir keuangannya. Gak enak lah, lagian kalau tertutup pun ya
istilahnya kita rumah tangga gitu, buat apa berumah tangga tapi masih ada yang kita tutupin gitu. Istilahnya kalau ada pun satu kebohongan kan itu artinya kita harus berpikir kebohongan kedua, ketiga dan seterusnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi ya udah, ketika ya namanya juga berumah tangga ya sudah gitu istilahnya, semuanya kita buka istilahnya. Jadi kita bisa jadi diri kita sendiri, dan nggak enak banget kan kalau ada sesuatu yang masih kita tutupin sama orang yang paling dekat sama kita. Itu sih sebetulnya prinsipnya. Kalau pembagian mungkin gini, Sep sama Ira punya karakter yang sama. Kita membeli sesuatu bukan karena gengsi, tapi karena fungsi gitu kan. Untuk pengeluaran ya, mungkin tips dari kita berdua, ya kita bicara tiap bulan, pengeluaran setiap bulannya. Misalnya kalau untuk kebutuhan, gini, sederhananya adalah ketika kita punya dalam tanda kutip gajian, itu kurang lebih saya selalu menyisihkan 30% untuk ditabung. Udah, itu 30% itu nggak kita ganggu sama sekali gitu ya istilahnya. Nah ini buat ya takutnya ke depan ada keadaan darurat, kan kita nggak tahu yang namanya manusia. Tapi mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan, dikasih kemudahan. Menikah itu kan ini dua orang nih jadi satu gitu ya kan, pemikiran kita beda, dia perempuan, saya laki-laki gitu kan. Kita besar dari adat dan budaya yang berbeda, dia turunan Padang, saya ada Sunda dan Arab itu kan, itu sama sekali bertolak belakang. Tapi gimana caranya ketika ijab kabul kita komitmen mau dibawa kemana nih rumah tangga kita gitu kan. Kuncinya komunikasi ya. Komunikasi istilahnya ya, kalau mau didengerin ya harus mau ngedengerin, jangan mau kita terus yang ngomong gitu kan, atau mau pasangan terus yang ngomong. Dan kita punya perjanjian, bukan perjanjian sih ya, lebih ke etikat, kalau sebesar apapun kita berantem secepatnya harus baikan. Jadi nggak boleh sebisa mungkin harus tetap satu kamar. Maksudnya kan kadang ada pasangan gitu ya, waktu itu ya, pokoknya kalau semarah apapun nggak boleh ada yang keluar kamar gitu. Maksudnya ibaratnya yang satu tidur di sofa, nggak boleh. Karena kadang-kadang tuh aku pernah baca buku psikologis tentang pernikahan tuh, kalau misalnya kita dalam satu kasur gitu mau tidur sentuhan itu bisa mengurangi hormon yang kemarahan, emosi gitu. Kan kadang-kadang kalau kita lagi tidur nggak sengaja nih sentuhan kan, misalnya skin to skin segala itu tuh bisa menuruni kadar emosi. Jadi akhirnya mungkin ada stimulus-stimulus yang bisa meningkatkan keintiman pasangan. Walaupun lagi marah gitu, akhirnya nanti saling mengalah gitu. Istri marah masuk kamar aja joget, gila lu ya. Iya, sering dia. Nggak tahu kan aslinya tadi. Keluarga Indonesia, terima kasih udah main ke rumah kita berdua. Mudah-mudahan tadi kita ngobrol-ngobrol, sharing informasi bisa bermanfaat buat keluarga Indonesia yang nonton, dan terutama buat kita berdua ya. Jadi istilahnya tadi sharing ilmu tuh bukan cuma buat kalian aja, tapi buat kita aplikasikan dalam kehidupan berdua. Jangan kapok ya untuk main kesini lagi. Tadi kan udah diajarin meres jeruk, kan? Terus kita juga sharing soal bisnis, gimana cara memanage keuangan dalam keluarga. Yang pasti gini, dalam rumah tangga itu penting untuk tersenyum, karena kita adalah keluarga Indonesia Tersenyum. Jadi terima kasih untuk keluarga Indonesia Tersenyum. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye.